Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gede Canopi pada mata kuliah Sosiologi Industri. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada? Seharap Anda semuanya dalam keadaan kabar baik dan sehat. Baik, kali ini saya akan mengantarkan tentang materi Sosiologi Industri, yaitu pada kebudayaan masyarakat industri. Saya Novi Catur Muspita, SPD MSI, dosen Sosiologi Fisip Unisba Blitar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas dan membahas tentang kebudayaan pada masyarakat industri. Seperti kita ketahui bersama bahwa industrialisasi akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat secara bertahap akan menerima adanya zaman baru, yaitu modernisasi. Walaupun masyarakat tidak serta-merta langsung menerima, langsung bisa merespon dengan cepat. Justru di awal biasanya akan banyak terjadi penolakan terhadap hadirnya sebuah perubahan-perubahan pada masyarakat industri di saat awal mula industri dimulai. Kemudian seiring waktu, ketika masyarakat mulai berpikir, mulai merenung, ternyata perubahan yang terjadi ini ada sisi yang positif yang bisa diteruskan, yang bisa ditindaklanjuti. Sementara ada juga sisi negatif yang patut menjadi pertimbangan supaya tidak larut, tidak terkena pengaruh-pengaruh dari perubahan-perubahan akibat dari dampak, yaitu modernisasi. Kemudian mereka mulai belajar menerima budaya yang ditularkan oleh dunia luar. Dan tentu saja mereka harus bisa menyesuaikan diri. Namun tidak lantas mengharuskan masyarakat meninggalkan budaya sendiri. Ini merupakan kata kunci penting bahwa di saat menerima budaya luar, tidak serta-merta dan harus meninggalkan budaya sendiri. Justru budaya sendiri sebagai kearifan lokal ini patutlah untuk terus dilestarikan, kemudian untuk dijaga, kemudian dikembangkan. Karena pada budaya sendiri sebagai kebudayaan lokal yang merupakan kearifan budaya ini haruslah selalu dilestarikan dan dikembangkan. Kalau kita bicara kearifan lokal atau budaya daerah atau budaya lokal tersendiri macam-macam, terutama di desa misalkan ada budaya Kenduren ya, ada budaya Sayan, yaitu ketika membangun rumah tidak perlu mengundang tetangga, tidak usah mengajak masyarakat, tetapi masyarakat secara kontak batin, secara ikatan sosial langsung datang mencoba membantu, baik tenaga, kemudian pikiran dan sebagainya, karena dipelopori atau dimotori oleh rasa kekompakan, rasa yang disebut dengan adalah solidaritas sosial. Dan tentu saja ketika masyarakat pedesaan dengan hadirnya modernisasi akibat dari industrialisasi, jangan sampai tradisi-tradisi Sayan, tradisi gotong royong, kemudian Kenduren, menyapa dengan masyarakat, jagongan, kemudian terlebih pos kampling ya, yang merupakan sebuah sistem keamanan keliling yang menjadi sebuah tradisi ini, jangan sampai punah, jangan sampai hilang, justru terus dikembangkan dengan modifikasi baru yang relevan, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Inilah yang harus selalu kita jaga dan kita kembangkan. Kemudian kearifan lokal misalkan adalah guyub rukun, jagongan, silaturahim dengan tetangga, berkomunikasi lewat diskusi bersama, gotong royong,
kerja bakti ini merupakan sebuah bentuk kebudayaan daerah yang harus dikembangkan dan juga menjadi sebuah kontrol sosial. Jika lantas ini ditinggalkan akan memiliki dampak yang sangat 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 buruk tentunya di masyarakat. Kemudian menurut Nukolis Majid tahun 1999 bahwa untuk menjadi industrial, masyarakat harus benar-benar disiapkan untuk menerima nilai-nilai yang bakal menunjang proses industrialisasi. Dikehendaki atau tidak, pasti akan memunculkan atau melahirkan tata nilai yang kebanyakan tidak dikenal oleh suatu masyarakat pedesaan sebelumnya. Harus disiapkan nilai-nilai, disiapkan mental supaya memiliki modal yang kuat, tidak mengalami shock kultur, tidak mengalami sebuah kekacauan atau semacam kebingungan terhadap hadirnya nilai-nilai atau tradisi baru dengan hadirnya industrialisasi. Kemudian juga menurut bahwa secara ekonomis memang dengan industrialisasi ini masyarakat akan tampak semakin bertambah kaya. Namun kondisi yang membaik ini adalah keadaan yang terlihat hanya dari kulit luarnya saja. Maka tidak boleh kita terlena, tidak boleh kita lengah bahwa sesuatu ini bisa jadi karena semacam kamuflase ya. Kelihatannya kaya, kelihatannya secara ekonomi mapan, lebih sejahtera, namun di sisi lain peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan manusia hanya dirasakan secara lahiriah. Ini menjadi sebuah problematika bahwa ada atau munculnya sebuah kerentanan baru kehidupan pada masyarakat industri yang tidak utuh nilai-nilai kemanusiaannya. Bahkan seringkali terjebak dalam budaya konsumtif, hedonisme. Kemudian juga mulai menurunnya nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya ya, yang ini justru berbanding terbalik ya. Kelihatannya kaya, kelihatannya ekonominya semakin bagus, kelihatannya semakin sejahtera ya. Kendaraannya semakin meningkat. Dulu naik motor, kemudian naik mobil. Namun di sisi lain yang patut diwaspadai adalah ini berbanding terbalik. Nilai-nilai moral menurun, nilai-nilai budaya turun, muncul lifestyle gaya hidup baru akibat dampak dari industrialisasi yang terbawa dari modernisasi. Hedonisme, hidup berfoya-foya, hidup senang, hanya berpikir hari ini. Kemudian konsumtif, senang belanja ini, belanja itu. Bahkan sudah memiliki HP yang bagus, begitu muncul HP yang mode tipe terbaru, beli lagi. Ada lagi jam tangan beli lagi. Ngikuti tren, tidak akan ada habisnya. Dan itu justru sebuah pemborosan hanya gara-gara dipicu oleh gaya hidup ingin tampil kelihatan semakin kaya, ingin tampil menaikkan sebuah stratifikasi sosial supaya tampak kelihatan high class. Ini merupakan sebuah jebakan-jebakan yang terjadi pada masyarakat industri. Kemudian dengan hadirnya teknologi dan sokongan kapitalisme hadir untuk membantu manusia mengisi kekosongan dalam kehidupan pribadi manusia. Maka melepas lelah setelah habis bekerja seharian penuh, Senin sampai Sabtu capek. Kemudian Sabtu malam minggunya ini diajak teman-temannya, ayo membelanjakan uang dari hasil kerjanya di tempat-tempat untuk menghilangkan kepenatan, untuk cari hiburan, untuk rekreasi. Kemana? Tempat rekreasi, kemudian makan di restoran, cari hiburan, game zone, nonton bioskop, dan shopping.
yang ketika ini tidak bisa dikendalikan dengan bagus, maka antara income pemasukan dengan pengeluaran bisa mengalami sebuah besar pasak daripada tiang. Ini yang cukup membahayakan ya, karena lagi-lagi masalah lifestyle atau gaya hidup konsumtif, kemudian hedonisme yang secara tidak sadar masyarakat industri menjadi objek pasar. Yang ingin ditampilkan adalah sosok yang kelihatan, mobilnya mewah, pakaiannya berkelas, HP-nya ikhlas, semuanya ingin serba, dan makan di tempat-tempat yang bonafit, yang serba mahal, cari hiburan untuk selfie-selfie, untuk sebuah eksistensi di dunia maya, menonjolkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan melalui sebuah hal-hal yang tampak lewat video, lewat foto, yang justru ini sebuah jebakan. Yang mana pada hakikatnya justru ini merusak, menghancurkan sebuah masa depan, terlebih ketika sudah terjebak pada gaya lifestyle konsumtif, hedonisme, berfoya-foya, maka nilai-nilai moral akan mengalami sebuah penurunan drastis. Akan muncul namanya hedonisme. Ini yang sangat-sangat membahayakan ya. Kemudian bahwa munculnya masyarakat industri ini mengacu pada terjadinya revolusi industri yang kerap kali dikaitkan dengan penemuan mesin uap. Pada sisi ini, yang dulu menggunakan banyak tenaga manusia kemudian mulai beralih menggunakan tenaga-tenaga mesin, tenaga-tenaga yang mulai mengesampingkan tenaga manusia. Kemudian yang kedua, juga pemicu penting menuju era industri tersebut adalah dengan penemuan di bidang komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah manusia cenderung bersifat dinamis. Selalu ada perubahan yang terjadi pada diri manusia, keinginan-keinginan, sebuah cita-cita yang terus muncul dari ide-ide dan gagasan-gagasan untuk ingin menjadi lebih baik, ingin lebih cepat, ingin lebih maju dan sebagainya. Bahwa latar belakang munculnya industri ada beberapa ya, ada beberapa di sini. Yang pertama adalah semakin meningkatnya kebutuhan hidup, sedangkan sumber daya alam semakin menipis. Yang kedua, keterbatasan lahan perkotaan untuk migrasi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan penghematan biaya produksi menyebabkan keinginan untuk menciptakan hal baru yang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan mengubah pola hidupnya. Ini terus mengalami sebuah dinamika, mengalami sebuah perubahan-perubahan ya. Sekaligus yang keempat, perubahan yang paling sederhana yang tampak spasial adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Betapa dengan hadirnya industri ini, maka lahan-lahan pertanian yang semula digunakan untuk bertani, untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan produksi-produksi hasil pertanian, ini mulai beralih. Lahan dibangun pusat-pusat kawasan industri. Yang artinya apa? Masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian di bidang pertanian. Lalu bagaimana ketika masyarakat yang kehilangan tanah lahan pertanian ini? Tentu masyarakat akan mengalami sebuah perubahan sosial yang cukup tinggi ya. Apakah ketika tanah dibeli oleh industri, kemudian uang yang telah dimiliki oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan pertanian dibelikan kembali lahan-lahan pertanian yang lain, supaya masyarakat tetap memiliki mata pencaharian, sementara lahan yang lain juga semakin sempit? Ataukah masyarakat mengalami sebuah tantangan atau seringkali disebut dengan namanya OKB ya, orang kaya baru, tanah yang semula dengan harga normal, begitu dengan hadirnya kawasan industri dibeli sampai 2 kali lipat, sampai bahkan 10 kali lipat oleh owner dari industri. Kemudian masyarakat memiliki uang yang begitu banyak, bermiliar-miliaran, mengalami sebuah shock kaget ya, uangnya banyak, kemudian bareng-bareng satu desa, uangnya banyak, muncul
ada ajakan-ajakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk ajakan beli mobil, ajakan beli rumah mewah, ajakan untuk hidup yang berfoya-foya, makan di restoran, nginep di hotel, berpleasure atau berekreasi luar kota, bahkan luar negeri berhari-hari, berminggu-minggu. Maka apa yang terjadi jelas. Sebanyak apapun uang yang telah dimiliki oleh masyarakat dari hasil lahan pertanian dengan harga yang berkali lipat pun, maka lama-lama uang pun akan habis. Uang pun akan ludes. Karena tidak ada sebuah nilai-nilai produktif. Tidak ada sebuah penambahan uang untuk dikembangkan. Diambil tiap hari 100.000, 200.000 tiap hari, maka pasti akan hilang dan habis. Nah, begitu uang sudah habis, kemudian masyarakat sudah tidak lagi punya lahan pertanian, tidak punya sumber mata pencarian, tidak bisa bekerja di sektor pertanian karena skill atau kemampuan yang telah dimiliki selama ini adalah membidangi, menekuni bidang pertanian, maka akan menjadi masyarakat yang nganggur, tidak punya sumber mata pencarian, tidak punya modal. Yang terjadi apa? Akan muncul masalah-masalah sosial, pengangguran, kemudian kriminalitas, angka pencarian bisa mengalami peningkatan, kekacauan dan sebagainya. Maka ini sebuah problem yang patut dipertimbangkan, yang patut dianalisa dengan matang terhadap hadirnya sebuah kawasan-kawasan industri yang harus notabene menjaga sebuah kearifan lokal secara lingkungan maupun stabilitas masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi dan budaya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang jelas akan berdampak pada beralihnya profesi masyarakat petani ke profesi yang lain. Ini perlu ada pengawalan, perlu ada pendampingan supaya masyarakat yang semula mata pencarian pertanian diarahkan kemana. Ini memang dari pihak industri, kemudian pemerintah desa harus punya kewajiban, ya, punya sebuah tanggung jawab moral untuk mengawal, mengarahkan untuk ke profesi lain yang apa. Ini juga tidak gampang, tidak mudah, karena perubahan sebuah kemampuan atau dunia kerja yang tiba-tiba yang begitu sangat frontal ini butuh kesiapan yang matang, butuh pendampingan yang sangat kuat sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana pemilik pusat-pusat industri ini memikirkan masa depan, memikirkan hidup masyarakat sekitar, supaya tidak serta-merta hanya melakukan sebuah keuntungan dan profit bagi pusat-pusat industri saja, namun mengesampingkan yaitu sebuah kesinambungan kehidupan masyarakat secara jangka panjang. Akan menjadi sebuah problematika yang cukup riskan, yaitu akan mengalami sebuah namanya adalah kesenjangan sosial akan semakin tinggi. Masyarakat industri inilah tantangan yang cukup besar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Problematika ini selalu terjadi, butuh sebuah perhatian, butuh sebuah analisa, butuh sebuah kajian dan pendampingan serta edukasi serta sosialisasi yang sangat intens kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, hal ini mempunyai pengaruh pada pola hidup, mata pencarian, perilaku maupun cara berpikir pada masyarakat industri. Ciri-ciri dan perilaku masyarakat industri. Pertama adalah meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin. Kemudian juga migrasi massal dari pedesaan ke kota besar. Ini sebuah tantangan. Karena di kota besar ini ada sebuah persepsi di sana tempat dan peluang kerja semakin besar, kemudian gaji semakin tinggi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Itu anggapan masyarakat. Tidak semuanya benar, karena di sana apa yang terjadi? Tidak semua orang bisa bekerja dengan layak, karena setiap tempat-tempat pekerjaan maupun industri, perkantoran atau sektor manapun pasti ada seleksi dalam rekrutmen
tenaga atau karyawan. Yang artinya di sana ada seleksi, ada tes. Ketika memang memiliki profesionalisme yang mumpuni, maka bisa bekerja dengan mapan. Lalu bagaimana dengan masyarakat desa yang belum memiliki kompetensi, yang semula bekerja di sektor pertanian tiba-tiba melamar, tiba-tiba ingin bekerja di pusat-pusat industri? Bukan persoalan yang gampang. Ini sebuah tantangan. Ketika tidak memiliki sebuah profesionalisme, tidak memiliki spesifikasi bidang kompetensi tertentu, di kota besar akan menimbulkan sebuah banyak masalah. Muncul peningkatan pengangguran, kriminalitas meningkat, kemudian kebutuhan hidup ketika pemasukan tidak imbang, pengeluaran ternyata di sana di kota-kota besar adalah biaya hidup sangat tinggi, maka yang terjadi akan mengalami banyak depresi ya. Masyarakat banyak yang mengalami depresi, kemudian stres, mengalami sebuah gangguan dan gonjangan batin. Ini menjadi problem-problem yang sangat riskan di kota-kota besar. Kemudian yang ketiga adalah peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik. Yang keempat, jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan lebih kompleks. Munculnya surat kabar, media-media untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri. Ini luar biasa ya. Karena produk-produk makanan, minuman, apapun itu akan dipublikasikan lewat iklan-iklan yang mendorong orang masyarakat untuk konsumtif, serba ingin instan, membeli, makan membeli, minum membeli, serba instan. Dan ini juga dampak pada pemborosan ketika ini terus masyarakat berlarut-larut ya. Kemudian juga media massa memiliki peran yang penting pada masyarakat industri. Penemuan teknologi baru di film, radio, media sosial, televisi dan sebagainya, juga hiburan kaum urban ya. Sehingga kebahagiaan material pada masyarakat industri sangat variatif, selalu mengalami perubahan, dan berkat dukungan kemajuan pengetahuan teknologi, mereka lebih baik mengorbankan kebahagiaan imaterial, ruang lingkupnya lebih kecil demi sebuah kesenangan yang bersifat material. Sehingga masyarakat industri banyak mengalami gangguan psikis. Nah ini yang menjadi problem ya, ketegangan. Kenapa? Persaingan kerja sangat ketat, ketakutan terhadap ketinggalan, kemudian PHK besar-besaran, konflik, belum lagi masalah-masalah sosial seperti perjudian, prostitusi, minum-minuman keras, kemudian tawuran, konflik sosial, konflik pribadi, konflik kepentingan, konflik kelompok, dan juga penyalahgunaan narkoba kerap kali dijadikan tempat-tempat hiburan bagi masyarakat industri. Ini sebuah tantangan. Dibutuhkan kematangan psikis, kematangan batin, dan jiwa oleh masyarakat industri dalam menghadapi sebuah perubahan sosial, supaya masyarakat memiliki bekal dan modal yang kuat untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang itu merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan tentunya merugikan bangsa dan negara. Adapun perilaku masyarakat industri diantaranya adalah masyarakat cenderung individualistik, di mana masyarakat tersebut mencoba selalu mengurus dirinya sendiri, kemudian mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Akhirnya muncul paham-paham individualistik. Apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan, apapun hal yang dikerjakan, selalu berorientasi pada pribadi, kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, dan mulai enggan memikirkan kepentingan orang lain, terlebih memikirkan kepentingan masyarakat. Nomor satu adalah kepentingan pribadi. Ini sudah pengaruh dari era globalisasi. Kemudian kesempatan kerja lebih banyak ya, tentunya diperoleh dengan sistem pembagian kerja yang tegas dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau profesionalisme.
tuntutan dunia kerja semakin ketat, harus punya skill, punya profesionalisme, punya sebuah spesifikasi kemampuan yang jelas, bahkan kalau perlu ditunjukkan dengan sebuah sertifikat, kemudian juga dites, diuji. Jika tidak memiliki kemampuan itu, tidak akan bisa masuk dalam kerja di bidang-bidang tersebut. Jika tidak masuk, berarti akan bekerja pada hal atau pekerjaan yang sifatnya tenaga kasar, yang ini juga sangat-sangat berisiko terhadap upah atau gaji juga sangat tidak begitu bagus. Kemudian biaya hidup semakin tinggi, tantangan yang terjadi di perkotaan. Kemudian pola pemikiran yang rasional, sistematis, objektif, yang pada umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan. Maka tidak heran ketika terjadi PHK besar-besaran ini akibat satu perusahaan dianggap tidak mampu lagi menghitung, membiayai, dan menghidupi karyawan, maka perusahaan tidak ambil pusing, bersifat rasional, rasa empati yang bersifat kasihan, nanti bagaimana nasibnya, bagaimana dengan keluarganya, anaknya, sekolahnya, masa depannya tidak dipikir begitu spesifik. Yang penting di PHK sih itu aja, karena berpikir rasionalitas, tidak lagi mempertimbangkan perasaan dan sesama dan kemanusiaan. Ini yang menjadi tantangan ya. Terlebih kemarin pada saat terjadi sebuah pandemi, banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan PHK besar-besaran, karena perusahaan juga mengalami penurunan angka produksi, pemasukan juga turun drastis sehingga tidak mampu lagi menggaji, membayar karyawan, yang akibatnya PHK besar-besaran. Ketika PHK besar-besaran telah menghadirkan sebuah pengangguran baru, mereka kembali ke rumah, menambah beban bagi masyarakat, menambah angka pengangguran, sementara apa solusi yang diberikan oleh perusahaan juga jelas menjadi sebuah tantangan, problem, dan juga sebuah PR besar bagi masyarakat, terutama juga bagi pemerintah. Kemudian menyebabkan interaksi sosial selalu berorientasi pada kepentingan pribadi. Yang kelima, faktor waktu ini lebih berharga, sehingga pembagian waktu sangat teliti, sangat jelas, sangat detail. Waktu sangat dihitung dengan orientasi benefit atau keuntungan. Kemudian pengelola industri juga menciptakan aturan sesuai dengan tuntutan dunia industri yang jauh berbeda dengan aturan masyarakat agraris. Kalau kita bicara masyarakat agraris, begitu santai, fleksibel, penuh rasa kekeluargaan, santai, kemudian penuh dengan rasa kekompakan. Kalau di industri sudah beda lagi ya. Ada yang melanggar langsung kena SP1, SP2, pecat, PHK, sangat-sangat rentan di sana. Kemudian aktivitas masyarakat industri juga cenderung lebih menghargai waktu, serba cepat, jam kerja lebih jelas, kerja tersistematisasi, dan persaingan sangat ketat sekali. Yang ketiga, cenderung lebih menggunakan rasio dalam memutuskan suatu ataupun bertindak. Kemudian yang keempat, perubahan sosial sangat nampak, karena kota-kota biasanya terbuka menerima pengaruh dari luar. Terima kasih banyak. Demikian adalah materi sosiologi industri yang berkaitan dengan masyarakat industri. Lebih lanjut silakan disimak dan dipelajari. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.